Ridwan dengan NIM 7012202232. Saya Randy Kalbi dengan NIM 70122034. Selamat menyaksikan. A. Definisi standar dan pemahaman dari CRM, SCM, dan ERP. 1. CRM, Customer Relationship Management. CRM adalah strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan profit, pendapatan revenue, dan kepuasan pelanggan customer satisfaction. Secara khusus, CRM berusaha memberikan layanan yang sifatnya profesional sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya. CRM adalah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. 2. SCM atau Supply Chain Management. SCM adalah sistem lintas fungsi yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi jaringan dari berbagai proses bisnis serta hubungan antara perusahaan dengan para pemasok, distributor, dan mitra bisnis lainnya. Tujuan dari SCM adalah membantu perusahaan memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan pemasok dengan memungkinkannya untuk mendesain, membangun, dan menjual produknya melalui penggunaan jaringan yang tepat, efisien, dan berbiaya rendah dari para mitra bisnisnya, prosesnya, dan hubungannya atau rantai pemasakannya. SCM seringkali dibagi kembali menjadi aplikasi perencanaan rantai pasokan seperti perkiraan permintaan dan pasokan, serta aplikasi pelaksanaan rantai pasokan, serta manajemen persediaan, manajemen logistik, dan manajemen gudang. 3. ERP, Manufacturing Research Planning. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Syarat terpenting dari sistem suatu software dalam satu logical database hingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Database yang ada dapat mengizinkan setiap departemen dalam perusahaan untuk menyimpan dan mengambil informasi secara real time. Informasi tersebut dapat dipercaya dan dapat diakses dengan mudah, disebarluaskan. Rancangan perangkat lunak modular harus berarti bahwa sebuah bisnis harus dapat memilih modul-modul yang diperlukan, dikombinasikan dan disesuaikan dari vendor yang berbeda dan dapat menambah modul untuk meningkatkan untuk kerja bisnis. D. Bagaimana CRM, ERP, dan SCM diimplementasikan di perusahaan? Tipe aplikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasar didrive oleh rangkaian proses bisnis yang ada. Secara garis besar, proses bisnis perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Jenis pertama, proses bisnis utama atau proses bisnis inti, atau yang kerap dikenal sebagai core business. Proses di mana merupakan sejumlah rangkaian proses bisnis yang terkait langsung dengan usaha penciptaan produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan. Berbagai teori dasar manajemen kerap membedakan kedua jenis proses bisnis ini berdasarkan sejumlah karakteristik dan perspektif seperti 1. Proses utama merupakan sebuah aktivitas yang memiliki nilai tinggi, value added activities. 2. Proses utama terkait dengan sumber pendapatan perusahaan, revenue stream source. 3. Proses utama merupakan inti atau fokus persaingan bisnis antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya. Dengan kata lain, strategi pemilihan dan pengadaan aplikasi akan sangat tergantung dari hasil pemetaan dengan pertimbangan hal sebagai berikut. 1. Beli atau kembangkanlah aplikasi yang terkait dengan proses bisnis utama terlebih dahulu. Karena pada rangkaian proses-proses inilah inti dari pesaing sebenarnya terjadi. Contohnya, A. Jika perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur,
maka perancangan aplikasi berbasis ERP menjadi sangat penting. Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang retail dan distribusi, maka aplikasi berbasis SCM menjadi krusial. C. Jika perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa atau pelayanan pelanggan, maka aplikasi berbasis CRM menjadi hal mutlak yang harus dimiliki. E. Setelah itu, bantulah dipertimbangkan untuk membeli atau mengembangkan aplikasi back office untuk membantu proses pendukung seperti akuntansi dan keuangan, logistik, administrasi, sumber daya manusia dan lain sebagainya. F. Hakikat dari kedua proses atau aplikasi di atas mempengaruhi pula prinsip dan strategis pengadaan yang ada. Kesimpulan dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa antara SCM ERP CRM memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam sebuah perusahaan supply chain management atau SCM adalah suatu sistem informasi untuk menggunakan pengendalian atas supplier. Enterprise Resource Planning atau ERP adalah merupakan sistem inti perusahaan yang mengendalikan semua aspek internal perusahaan. Sedangkan Customer Relationship Management atau CRM adalah sistem informasi untuk melakukan pengendalian atas konsumen perusahaan. Sekian video pembelajaran dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum.